Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama untuk menikmati sajian rohani kita dalam Renungan 79 ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11, Bapak Ibu dapat membacanya dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Namun saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca beberapa ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 27, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah iman yang progresif. Iman yang bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita percayai, yang tidak dapat kita lakukan sebagai manusia biasa dan hanya dilakukan oleh Allah. Berbeda dengan logika manusia. Logika adalah segala sesuatu yang berdasarkan hasil dan segala sesuatu yang berdasarkan bukti. Oleh karena itu, dalam pasal 11 ini, Ibrani pasal 11 berbicara tentang iman dan juga menceritakan perjalanan beberapa tokoh dalam Alkitab yang hidup berdasarkan iman mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di sini dijelaskan tentang iman, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan di dalam Tuhan, dan iman juga berbicara tentang segala sesuatu bukti dari apa yang belum kita lihat. Artinya segala sesuatu yang kita imani hanya berhubungan dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang besar di luar akal pikiran manusia. Oleh karena itu, kita belajar tentang iman yang progresif dari kehidupan seorang tokoh Musa yang kita telah baca di dalam ayatnya yang ke-23 sampai ayat 29. Penulis Ibrani memaparkan tentang riwayat kehidupan Musa, bagaimana iman Musa bertumbuh secara progresif, dan kita melihat bagian pertama di dalam ayatnya yang ke-23. Di sana setelah Musa lahir, orang tua Musa berperan penting di dalam mendidik, membangun iman Musa. Dan juga dikatakan mereka mendidik Musa dalam iman melalui pengajaran rohani pada masa kecil Musa. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-23, mereka berani menolak peraturan Raja Mesir. Mereka tidak takut terhadap peraturan Raja Mesir, dan oleh karena itu Musa dididik dalam kerohaniannya ketika masih kecil dan bertumbuh di dalam iman. Dan kita lihat pertumbuhan iman Musa yang progresif, yang terus bertumbuh ya. Yang kedua yaitu setelah Musa dewasa. Kita dapat melihat pada ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27, Musa belajar bersandar sepenuhnya, bersandar total dengan menolak statusnya sebagai putra putri Firaun, bersandar total kepada pimpinan Tuhan. Di sini Musa menolak statusnya sebagai putra Mesir dan juga menyangkal kekayaan Mesir, menyangkal keindahan, keistimewaan, semua kenikmatan yang ada di Mesir, karena itu merupakan harta dunia. Karena kesadaran Musa akan statusnya sebagai umat Tuhan yang memberikan masa depan yang pasti. Ini adalah hal yang luar biasa ketika Musa belajar beriman kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, kita bayangkan
kekayaan di Mesir, keindahan, kenikmatan di Mesir itu jauh lebih terlihat oleh mata secara manusia, tetapi Musa memilih untuk hidup bersama umat Allah, umat Israel yang adalah saudaranya sendiri, dan mau menderita bersama dengan mereka. Ini adalah hal yang luar biasa ketika Musa hidup, belajar memilih untuk berjalan dalam imannya kepada Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, iman Musa yang terus bertumbuh ya. Dalam ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29, di sana dikatakan bahwa Musa setelah tua, Musa belajar memberi dirinya juga dipimpin oleh Tuhan, memimpin umatnya untuk keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah ya, menuju ke tanah perjanjian. Dan Musa melakukannya karena penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa hanya Allah Israel, Allah yang besar, Allah yang melebihi segala ilah-ilah yang ada di Mesir, segala Allah yang disembah di Mesir. Dia percaya bahwa Allah itu mampu melakukannya, dan ini hanya dapat dilakukan, dipercayai dengan iman oleh Musa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat kehidupan Musa yang meninggalkan segala kenikmatan di Mesir, memilih untuk menyerahkan kehidupannya secara total sepenuhnya kepada Tuhan. Baik dari kecil dia dididik dalam kehidupan rohani, ketika dia berusia muda dia menolak segala yang terbaik di Mesir, dan ketika dia berusia tua pun dia memberikan kehidupannya untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman yang sama seperti Musa memimpin umat Israel, dia menerima perjanjian, penggenapan janji Allah tentang tanah perjanjian. Dengan Musa bersama bangsa Israel, mereka dapat menikmati janji Allah tersebut. Kita juga dapat melihatnya pada ayatnya yang ke-30, di sana di mana orang Israel bersama dengan Musa sebagai pimpinan mereka menikmati tanah perjanjian yang mereka duduki ya. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa ketika mereka harus tetap berjalan di dalam iman mereka. Dan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apakah riwayat di dalam kehidupan kita selama kita mengenal Tuhan, riwayat hidup kita selama kita menjadi anak-anak Tuhan? Apakah riwayat kehidupan kita memiliki pertumbuhan iman yang progresif, iman yang bertumbuh, ataukah iman kita selama ini statis, artinya sama seperti itu terus saja, tidak ada iman yang bertumbuh? Kalau kita memiliki iman yang biasa-biasa saja, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, dan hanya kita dapat mempercayainya melalui iman kita masing-masing. Dan pertanyaan juga bagi kehidupan kita, apakah semakin hari semakin kita mengenal Kristus dan mempercayai Kristus di dalam kehidupan kita, ataukah kita memiliki kepercayaan kepada hal-hal yang lain ya? Sebagai anak Tuhan, mari kita sama-sama memiliki iman, memiliki kepercayaan yang teguh hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang dapat menolong kita lebih daripada apa yang dapat dilakukan manusia buat kehidupan kita. Dan hal ini Bapak Ibu sangat penting sekali ya untuk kita lakukan, supaya kita hidup terus di dalam iman yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah buku yang terbuka, yang dilihat oleh banyak orang. Dan ketika kita memiliki iman yang bertumbuh, orang lain akan membaca kehidupan kita dan akan berkata, luar biasa anak Tuhan tersebut, dia hidup di dalam iman dan imannya itu bertumbuh dan terlihat dari setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari seorang tokoh Musa, di mana ia belajar beriman kepadamu Tuhan, dan imannya itu terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami pun belajar Tuhan memiliki iman yang bertumbuh, supaya kami dapat merasakan kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan yang besar lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Yesus Tuhan
Tuhan, memperlengkapi keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan mengajarkan di dalam kehidupan keluarga GPD El Shaddai Magelang apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.